Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Gus Reji. Gue ada laptop Asus VivoBook 14. Ini yang Ryzen 5 ya. Jadi kasusnya itu dia bisa nyala, tapi pada saat nyala itu kadang layarnya gelap gitu. Jadi nggak muncul Asus kayak gini tuh nggak muncul. Terus kadang kalau kita restart itu kadang muncul, kadang nggak. Nih gue liatin aja ke kalian ya. Ini kan nyala. Biasanya nggak nyala sih. Jadi harus beberapa kali matiin, nyalain baru bisa tampil. Nah ini coba coba kita restart ya. Oke. Dan ini tuh lama gitu prosesnya. Oke, ini kan harusnya langsung hidup lagi kan. Harusnya bangkit lagi gitu. Tapi ini ditungguin lama tapi nggak nyala-nyala gitu, gelap terus kayak gini. Nah, kita coba masuk ke BIOS juga nggak bisa gitu. Kalau kita lihat powernya tuh nyala ini kan. Ini nyala powernya. Oke, kalau gitu biasanya kan mungkin ada keyboard yang pencet sendiri. Biasanya kan gitu, dia nggak mau booting gitu. Ini coba kita pencet-pencet dulu keyboardnya. Nah, tetap nggak mau kan. Artinya perlu troubleshoot yang lebih dalam. Kalau gitu kita matiin aja. Kalau case begini biasanya tuh eh, bukan sistem ya biasanya, karena kalau sistem harusnya tuh dia muncul logo Asus dulu, nah baru dia nggak bisa masuk ke Windows gitu. Itu mungkin sistem. Tapi ini kasusnya beda. Jadi dia di restart itu langsung layar hitam, atau dinyalain itu langsung layar hitam. Kita langsung bongkar aja ya teman-teman, karena ini kan troubleshootnya harus lebih dalam. Kalau by system tuh kayaknya nggak mungkin sih ya, karena posisinya itu sebelum masuk Windows, jadi nggak muncul logo Asus gitu. Jadi kita bisa langsung bongkar aja, copot semua bautnya, keliling ya, ini muter. Oke, kalau udah kita langsung congkel, kita cari titik yang paling mudah, atau biasanya itu ada yang apa sih namanya, yang paling mudah, atau ada mungkin mungkin prosedurnya itu dari situ gitu. Kita cari titik paling mudahnya dulu. Kalau gue biasanya pakai kuku, karena kuku gue memang sengaja gue panjangin, atau biasanya gue pakai ya namanya kuku macan gitu, semacam plastik yang kayak buat gitar gitu. Yang kita coba cari-cari. Nah ini ketemu di sini, ketemu titik renyahnya gitu ya, titik termudah dari sini ternyata. Kalau udah ketemu kita langsung lanjutin. Oke, muter ya sampai dengan kebuka. Oke, kita cari-cari masih susah. Oh ternyata masih ada satu baut di sini yang di hide. Dia pakai semacam selotip gitu. Kita harus bongkar dulu teman-teman ya. Nah oke, udah kebuka. Kita langsung buka lagi pakai obeng.
Oke, kalau udah langsung kita buka cover bawahnya ya kayak gini. Oke, kalau kita lihat di sini udah pakai SSD ya defaultnya ya. SSD jenis M2. Kita langsung bongkar aja. Kita coba copot beberapa yang kemungkinan rusak gitu. Jadi kalau nggak masuk ke booting dan nggak nyala logo, itu kalau berdasarkan gue lihat di lapangan, itu kalau nggak keyboard ya hard disk atau SSD gitu. Kita coba lepas dulu SSD-nya. Terus ada satu lagi biasanya tuh kita reset BIOS-nya atau clear CMOS gitu. Biasanya normal lagi. Ini kita coba satu-satu ya. Oke, kita coba lepas SSD-nya. Kita nyalain. Langsung nyala ya. Oke, langsung dia masuk ke BIOS. Berarti kemungkinan SSD ya, kemungkinan. Ini masih kemungkinan. Coba kita lepas baterainya dulu. Copot semua bautnya ya, keliling. Kita coba pakai power ya, langsung dari listrik. Pakai adaptor. Coba kita nyalain lagi. Sekarang coba kita clear BIOS-nya ya, kita defaultin BIOS-nya. Oke, ini gue defaultin. Habis itu kita restart. Nyala ya, ini nyala ya. Ini posisi keyboardnya kita lepas. Keyboard yang internal ya, yang ada powernya. Oke, buat mastiin. Nah, ini berarti kita udah ketahuan ya. Ini posisi keyboard kita pasang, terus kita udah clear BIOS, normal ya, dengan posisi SSD nggak dipasang. Nah, sekarang coba kita pasang lagi SSD-nya. Kita nyalain lagi ya. Jadi yang makan waktu itu emang troubleshoot-nya, karena kita harus try error. Kita colokin lagi. Nyalain. 1, 2. Nggak mau nyala. Ya. Oh, nyala. Oke. Ini nyala. Kita tunggu aja. Nyala ya. Coba kita restart.
Ini dengan kondisi pakai keyboard internal, terus kita udah reset BIOS-nya, defaultin maksudnya. Coba kita restart dengan kondisi SSD kita pasang lagi. Oke, nyala nggak? 1, 2, nyala nggak? Oh, ternyata kayaknya blank item lagi, nggak nyala ini. Oke, artinya dari sini kita bisa merujuk ke SSD ya teman-teman. Oke, nah setelah gue tahu SSD-nya rusak gitu ya, akhirnya kan gue coba cek lagi pakai harddisk Sentinel ya. Gue bisa kan sebenarnya bisa masuk ke Windows gitu. Memang beberapa kali nyalain, jadi nyalain, gue matiin lagi, nyalain, kadang bisa, kadang enggak. Nah, gue cek di situ memang ada keterangan smartnya itu rusak dan kesehatannya udah nggak 100% lagi, tinggal 98%. Memang gue nggak sempat videoin sih. Nah, dari situ gue berani buat, oh berarti ini SSD-nya beneran rusak. Akhirnya gue beli SSD barunya ya. Kita langsung aja ke sini. Jadi gue udah beli SSD baru, kita langsung pasang aja ya teman-teman. SSD-nya gue juga ganti sama 512 GB ya. Nah, kalau ini SSD yang lama, ini sorry gue nggak pakai tripod karena gue di lapangan langsung nih ya. Lupa gue nggak bawa tripod. Intinya sih gitulah. Ini gue ganti SSD-nya. SSD juga belinya harus yang sama ya. Misalkan M2 soket NVMe ya itu harus harus sama gitu, nggak boleh beda. Kalau soketnya yang ini, lu ganti yang SATA ya nggak bisa lah. Tapi untuk laptop ini sebenarnya ada slot, ada space buat SATA ya ini ya. Tapi memang kalian harus beli kabelnya dulu, fleksibelnya. Oke, kalau udah kita pasang, kita tutup cover bawahnya dulu biar aman. Habis itu kita tes nyala. Ah, ini langsung nyala ternyata kan. Terus kita langsung install aja ya. Kebetulan gue udah buat bootable buat Windows 11-nya di flash disk. Kita langsung install aja. Secure bootnya harus mati. Kalian juga bisa cek untuk SSD-nya detect apa enggak di sini NVMe configuration. Nah, ini udah kebaca. Ya, habis itu langsung kita restart. Kita colokin dulu flash disknya. Kita restart. Sorry. F10 yes, oke. Kita install dulu. Oke, terinstall semua udah tau lah pasti ya. Oke, ini udah berhasil install ya. Mau restart dulu. Ini gue cepetin aja sih videonya. Biar kelamaan. Karena poinnya itu bukan cara installnya sih. Nah, ini udah beberapa kali restart langsung nyala ya. Nggak ngeblank item itu. Oke, berhasil. Habis itu coba kita matiin ya. Biar memastikan gitu kita shutdown. Kalau tadi shutdown itu lama nggak mau mati ya. Emang tampilannya mati, tapi di sini powernya tuh nggak mati. Kita coba cek. Ah, langsung mati. Kita nyalain lagi ya, buat memastiin. Oke, nyala ya. Oke, jadi ketemu ya. Jadi memang ini SSD-nya yang udah harus diganti. Setelah gue tanya ke user, ternyata SSD udah dipakai sekitar 3 tahun lebih. Jadi wajar-wajar aja kalau rusak gitu. Nah, saran buat kalian, tetap harus punya backup data. Itu paling penting. Kalau lihat dari case ini, memang kita nggak bisa langsung tebak rusaknya di mana. Jadi harus try error. Mulai dari clear atau defaultin BIOS-nya. Terus kita cek keyboardnya satu-satu.
terus akhirnya kita ketemu ternyata SSD ataupun hard disk yang rusak gitu. Oke, caranya gitu aja. Kalau teman-teman mau tambahin atau mau tanya, tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.